Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadihi ila qiyamis sa'ah. Wa ba'du, akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan kajian kitab Syarah Sunnah karya Imam Al-Barbahari dengan ta'liq dari Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Ithaful Qari bi Ta'liqat ala Syarh Sunnati lil Imam Al-Barbahari. Masuki kepada poin ke-69 dari perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah terkait dengan masalah apa maksud dengan ar-ruh. Berkata al-muallif rahimahullah, wa'lam anna arwahas syuhada'i fi hawasili tayrin khudrin tasrahu fil jannati wa ta'wi ila qanadila tahtal arsy wa arwahal fujjari wal kuffari fi bi'i barahuta wa hiya fi sijjinin. Perkataan Imam Al-Barbahari, wa'lam, ketahuilah, anna arwahal syuhada, bahwa ruh para syuhada, fi hawasil tairin, yaitu ada di tembolok burung-burung khudrin, hijau, tasrahu fil jannati, yang burung-burung itu yakni membawa roh-roh para syuhada itu yakni terbang di surga sesuka hati. Wa ta'wi ila qanadil, dan kemudian nanti akan kembali yakni kepada pelita-pelita yang bergantungan tahtal arsy, di bawah arsy. Hal ini seperti tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa arwahal fujjari, sedangkan roh para pendosa, wal kufari, dan orang-orang kafir, fi bi'ri barahut, berada di sumur barahut. Tetapi hadis tentang ini dikatakan tidak ada yang sahih, yakni berada di sumur barahutnya. Tetapi yang benar, wahia fi sijjinin, yaitu ruh para pendosa dan orang-orang kafir berada di sijjin. Sijjin seperti nanti diterangkan, yakni berada di tempat yang paling rendah dari bumi ini, dari neraka. Sungguhnya ar-ruh, ia adalah sumber atau sesuatu yang menjadi sebab hidupnya manusia, yang sehingga manusia itu dinamis, dia bergerak dan bisa mencerna, mengambil, memahami, mengambil pelajaran, memahami dan sebagainya. Dan ini, ruh ini adalah salah satu rahasia Allah Azza wa Jalla pada ciptaannya, yakni Allah tidak beberkan sepenuhnya tentang ruh, dan tidak ada yang mengetahui hakikat ruh kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri nggak pernah tahu seperti apa wujud ruh kita, dan kita nggak tahu di mana tempat ruh kita berada. Ia memenuhi seluruh bagian dari tubuh kita, dan dengan ruh itulah kita hidup, bergerak, berbuat, berpikir, mencerna, memahami, dan dengan ruh itu pula ada emosi sedih, marah,
dendam, dengki dan sebagainya. Sehingga maknanya tidak ada yang mengetahui hakikat roh ini kecuali Allah Jalla wa'ala. Dalam surat Al-Isra ayat 85 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yakni kaum musyrikin, mereka menanyakan kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan kepada mereka, persoalan ruh ini adalah persoalan Rabbku, yakni Allah Subhanahu wa taala yang tahu. La ya'lamu haqiqata illallah wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, dan kalian katakan kepada mereka, kalian tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali hanya sedikit. Sedikit ini bisa setitik dari hakikat ruh yang sungguhnya ia mengandung, memiliki yakni hakikat yang sangat besar. Kita hanya merasakan adanya ruh dan kita meyakini adanya ruh. Maka orang sangat lucu sampai kalau mengatakan tidak beriman adanya Allah karena nggak bisa melihat Allah. Katakan kepada dia, kamu punya ruh enggak? Tentu dia akan mengatakan, ya. Kamu sudah pernah lihat ruh kamu? Tidak akan pernah kita melihat ruh kita. Bahkan apakah kamu pernah melihat ruh seseorang yang ketika mati dicabut nyawanya, keluar dari tubuhnya? Tidak juga. Maka sungguhnya perkara ruh ini adalah perkara yang pelik dan sangat sulit untuk dikenali hakikatnya secara mutlak. Hanya gejala-gejala, sebagian gejala-gejala dari ruh itu yang kita ketahui. Yang dimaksudkan dengan ruh ini yaitu yang menjadi sebab hidupnya manusia, binatang, dan seluruh yang memiliki ruh. Manusia, jin, malaikat, semua selain Allah tentunya, selain Allah. Dan apabila dikatakan bahwa ruh itu adalah sejenis dari malaikat, ini adalah yang dimaksudkan adalah ruh di sini adalah yakni malaikat Jibril alaihissalam yang disebut dengan Ar-Ruhul Amin. Tapi juga ada sebagian yang mengatakan ar-ruh itu adalah malaikat, yaitu istilah lain, penggunaan makna lain dari kata ar-ruh selain yang dimaksudkan dengan ruh yang menjadi sebab dan sumber kehidupan makhluk bernyawa. Ruh dalam bahasa kita adalah nyawa. Secara bahasa, ruh itu disebutkan dan dimaksudkan yaitu sesuatu yang menjadi sebab kehidupan segala yang bernyawa. Karena kehidupan ini memiliki dua bagian, yaitu hayatu harakah, kehidupan yaitu yang dimaknai bergerak, dinamis, dan ini pada hal-hal yang ada ruhnya, yang ia bergerak dengan sendirinya. Wahayatu numu, dan ada kehidupan yang maknanya tumbuh kembang, dan ini ada pada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Dan juga termasuk diantaranya adalah hayatul janin fi batni ummihi qabla an tunfakh fihi ruh, kehidupan janin di dalam rahim sang ibu sebelum ditiupkan ruh. Ini namanya hayatun numu, kehidupan yang bermakna yaitu tumbuh kembang. Karena ia dari setetes air mani, nutfah, yang kemudian selama 40 hari pertama ketika terjadi pertemuan antara mani dan ovum, sperma dan ovum, maka kemudian ia tumbuh berkembang selama 40 hari pertama menjadi segumpal darah. Setelah itu memasuki 41 sampai 80 hari ia tumbuh berkembang berubah menjadi segumpal daging, mudghah. Yang memasuki 40 hari ketiga yaitu 81 sampai 121 hari ia mulai membentuk tubuh manusia. Tapi itu belum hidup. Dalam artian belum memiliki nyawa. Yang ada adalah hayatul numu, kehidupan
tumbuh kembang. Dikatakan hidup, tapi ini adalah hidup dalam pengertian tanpa ruh, sehingga hidup tumbuh kembang. Seperti pada tanaman, tidak ada ruhnya. Pohon tidak ada ruhnya, tapi dia tumbuh kembang dari biji yang kemudian mengeluarkan tunasnya, kemudian mengeluarkan batang, dahan ranting, daun, dan seterusnya sampai menjadi besar. Kadang ia biji kecil tapi bisa menjadi tumbuh, yakni pohon yang sangat besar. Seperti misalnya biji kurma, kecil, tapi ketika dia tumbuh besar, batangnya bisa sampai satu lingkaran tangan kita, semacam itu. Dan ini terjadi sebelum ditiupkan ruh. Dan ketika sudah ditiupkan ruh, maka menjadi kehidupannya ruhul harokah, ruh yang menggerakkan semua tubuhnya, sehingga jantung mulai berdetak. Tapi ada kata seorang dokter pernah mengatakan, janin sebelum usia 121 hari itu juga sudah bergerak, yakni dari mulai sekitar berapa 8 minggu, berarti sekitar 2 bulan atau mendekati 2 bulan itu jantung itu sudah ada getaran katanya. Wallahu ta'ala alam, karena beliau yang juga punya USG untuk melihat itu. Tetapi pada hakikatnya dari dalil yang harus kita yakini bahwa belum ada kehidupan ruh. Yang ada adalah kehidupan tumbuh kembang. Kehidupan tumbuh kembang. Kemudian para ahli kalam, para filosof, mereka mulai berbicara tentang ruh dan goncang. Pembahasan mereka tentang ruh itu enggak stabil, goncang. Dan mereka enggak pernah sampai kepada pengetahuan yang jelas, yang maksimal, sehingga mereka hakikatnya berbicara tentang ruh. Ini termasuk para psikolog nafsaniyun, para psikolog. Mereka ini berbicara tentang ruh itu kadang ngawur, hanya teori-teori yang ada dalam benak mereka, melihat dari gejala-gejala yang ada tanpa mereka mengetahui kepastiannya, sehingga dikatakan istilahnya takhabbat, yakni ngawur, nggak ada aturan jelas, nggak ada sumber dasarnya, sehingga mereka nggak pernah tahu hakikat daripada ruh selain apa yang mereka katakan. Mereka mencoba menganalisa, pada hakikatnya tidak semua penelitian mereka menunjukkan kepada arti yang benar, kepada kesimpulan yang benar. Mungkin ada pada sebagian mereka gejala-gejala itu ada dengan, yakni dengan menunjuk kepada gejala yang dilihat daripada kondisi orang ini yang begini, jiwa orang yang sedih, jiwa dan sebagainya. Itu hanya perabaan dan bukan kepastian. Karena semua ilmu pengetahuan itu sifatnya dzanni. Dzanni itu persangkaan, tidak sampai kepada qat'i. Kalau qat'i itu kepastian. Yang pasti itu adalah yang datangnya dari wahyu. Maka yang disebutkan bahwa ruh secara pasti dia adalah yang menjadi sebab kehidupan itu ada pada diri manusia. Yakni menyebutkan sebab manusia itu hidup, yaitu adanya ruh. Dan orang yang membunuh makhluk yang bernyawa pada diri manusia maksudnya, maka dia telah dikatakan perbuatan membunuh nyawa, sehingga dia terkena hukum qisas bila itu dengan sengaja dan tanpa alasan yang syar'i. Ini masalah ruh. Maka sehingga para ulama kita tidak banyak berbicara tentang ruh selain apa yang diberitakan oleh Allah, yakni bahwa kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Ruh itu masalah Tuhanku, urusan Tuhanku, yakni hanya Allah yang tahu, dan kalian tidak diberi pengetahuan tentang ilmu kecuali hanya sedikit sekali. Dan di sana ada istilah-istilah yang
pelik di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Kadang-kadang ar-ruh digunakan dengan istilah an-nafsu, seperti kullu nafsin dha'iqatul maut, seperti juga yakni penggunaan kata ar-ruh yang menunjukkan kepada arti jiwa dan sebagainya. Tayyib, kita selesaikan atau kita selesai dengan pembahasan ruh tadi. Dan pernyataan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala menegaskan bahwa yang kita imani bahwa ruhnya para syuhada itu tetap hidup. Sebenarnya juga ruh manusia lainnya juga mereka tetap hidup di alam barzah. Akan tetapi kondisi kehidupan mereka tadi seperti disebutkan oleh Imam Al-Barbahari, ruhnya para syuhada ada di tembolok burung-burung hijau yang ada di dalam surga, terbang sesuka hati. Tasrahu haitsu sya'a. Tasrahu haitsu sya'a. Ya, ini terbang sesuka hati di surga, makan buah-buahan dan segala kenikmatan yang ada. Dan ruh itu hidup. Ruh itu hidup. Ada ruh juga yang ada di depan pintu surga. Ruhnya para nabi, mereka di surga di tingkatan, yakni tingkatan langit. Bukan tingkatan surga tapi di tingkatan langit. Masalah surga juga masalah banyak yang perkara-perkara terkait dengan surga yang belum kita ketahui selain apa yang sudah diberitakan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dari hadis-hadis yang sahih. Adapun ruhnya orang muslimin, ini juga para ulama mereka dalam membicarakan ruhnya orang kaum muslimin setelah meninggalnya, mereka banyak yakni menganalisa, sehingga hasilnya pun spekulatif, tidak mutlak, tidak qat'i, karena dalil-dalilnya satu dengan yang lain. Dalilnya sahih tetapi satu dengan yang lain menunjukkan perbedaan. Yang jelas bahwa ada mereka yang menunjukkan bahwa ruh orang-orang mukmin umumnya ada di pekarangan pekuburan, tapi ini juga tidak ada dalil bukti, cuma hanya mereka mensandarkan kepada yakni anjuran Nabi kalau kita masuk ke pekuburan untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Nah, ini dijadikan dasar bahwa ruh orang mukmin mereka ada di pekarangan pekuburan. Tetapi itu tidak menjadi bukti, karena bisa jadi ada kondisi yang sulit untuk kita pahami berkaitan dengan masalah barzah, karena itu termasuk ke dalam alam gaib. Seperti Nabi SAW, yakni wasallu alayya fa inna salatakum tabluni haitsu kuntum. Ucapkan sholawat kepadaku dimanapun kamu berada, sesungguhnya sholawatmu itu akan disampaikan kepadaku dimanapun kamu mengucapkannya. Menunjukkan bahwa ketika kita mengucapkan sholawat di makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun di mana saja ketika kita bersolawat, dan juga dalam riwayat lain mengucapkan salam, maka salam yang kita sampaikan itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menunjukkan bahwa Nabi ada di hadapan kita. Seperti kita mengucapkan sholawat kepada Nabi di makam beliau, kita mengucapkan assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, sebagaimana yang diajarkan dicontohkan oleh para sahabat seperti Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau beliau datang dari luar kota Madinah, beliau akan singgah dulu ke Masjid Nabawi, kemudian sholat tahiyatul masjid, setelah itu akan mendatangi makam, yakni makamnya Nabi SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian kepada Umar ayahandanya radhiyallahu anhu, dan beliau mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Padahal kita tahu Nabi SAW telah berada di dalam surga sebagaimana nabi-nabi yang lainnya setelah wafatnya, tapi mengucapkannya di depan makam menunjukkan bahwa ketika kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur di kuburan kaum mukminin, assalamualaikum ahlad diyar minal mukminin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun, itu tidak menunjukkan ruh mereka berada di sekitar kuburan. Karena alam yakni alam barzah berbeda dengan alamul dunya dan juga berbeda dengan alamul akhirah. Karena alamul barzah adalah alam yang memisahkan antara alamul dunya dengan alamul akhirah. Dan juga alamul barzah dikatakan oleh Nabi SAW awwalu manzilin min manazilil akhirah,
persinggahan pertama dari banyaknya persinggahan yang akan dilalui oleh orang yang meninggal dunia sampai kepada nanti dibangkitkan di yaumul kiamah. Yang pertama kali akan disinggahi adalah alamul barzah. Alamul barzah yakni al-fasil baina al-alamid dunya wa alamil akhirah, yakni yang memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Dan itu kondisinya berbeda. Dan juga disebut alamul barzah dengan alamul kubur karena menunjuk bahwa orang yang mati rata-rata dikubur, sehingga disebutkannya dengan alamul kubur, alamul qabri, yaitu alam kubur. Tetapi sesungguhnya maksudnya adalah alamul barzah, yakni alamul barzah. Dan di kondisi alamul barzah, persatuan atau bertemunya ruh dengan jasad berbeda dengan ketika di dunia. Seperti disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ketika seseorang meninggal dunia kemudian dimakamkan, ruhnya kan lepas itu ketika meninggal dunia, keluar sampai dibawa ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau ruhnya orang mukmin akan sampai ke langit 7, kemudian akan diperintahkan oleh Allah dicatat amalannya di iliyin. Sedangkan ruhnya orang kafir hanya sampai ke langit pertama, belum masuk sudah ditutup. La tufattahu lahumul abwab, atau la tufattahu lahumul abwab, atau la tufattahu lahum al-abwab aja ada bersama. Pintu-pintu langit tidak ada yang dibuka. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka nggak akan bisa masuk surga. Hatta yadkhulal jamalu fi samil khiyat, sampai ada unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ini untuk orang kafir dan orang yang musyrik. Dan itu nanti mereka semua, kalau ruhnya orang mukmin akan dikembalikan ke dalam jasadnya, itu dengan dihantarkan, dikembalikan. Sedangkan ruhnya orang kafir itu akan dilemparkan. Mereka tidak mau membawa karena bau busuk yang tidak terkira, dan itu dilemparkan sehingga akan disambar, yakni dirempas oleh angin atau disambar oleh burung. Di sini mengisyaratkan bahwa burung-burung itu bisa melihat ruh. Beda dengan kita sebagai manusia tidak bisa melihat ruh. Dan kemudian nanti akan sampai kembali ke dalam jasadnya, baru kemudian mendapatkan pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Bertemu rohnya dengan jasadnya, tapi di dalam kondisi yang tidak serupa dengan yang ada di dunia. Di dunia kita, ruh kita bersatu yang menubak, yang ini yang kita rasakan. Dikatakan oleh para ulama bahwa persatuan atau bertemunya ruh dan jasad di dunia itu pengaruh jasad fisik lebih dominan dari ruh. Kalau kita lapar, kita merasakan lapar di perut. Kalau kita pening, merasakan sakit di kepala. Kalau kita dicubit atau kita jatuh terluka, yang merasakan jasad. Maka di sini yang lebih banyak merasakan itu adalah jasad di kehidupan dunia. Ruh ikut hanya mengikuti, sifatnya tabi'ah. Ruh itu tabi'ah lil jasad kalau di dunia. Tapi kalau di dalam alam barzah, dominan ruh daripada jasad. Yang disiksa ruh, tapi jasad merasakan. Sebagai bukti, ketika orang mati kemudian dibakar atau mati terbakar, sehingga tidak tersisa dari tubuhnya selain tulang. Ini ketika mendapatkan siksa dari dia orang kafir, disiksa, maka ruhnya yang disiksa, tapi jasadnya juga merasakan. Atau juga pada orang yang meninggalkan sholat di dalam kuburnya, itu digambarkan, dilukiskan oleh Nabi SAW, nanti akan ada malaikat yang ia mengangkat batu besar, kemudian diangkatnya lalu dibantingkan ke kepala orang tersebut. Kemudian orang itu yakni tidak mati, ya Allahu Akbar, itu pecah kepalanya, batunya loncat. Nanti malaikat itu mengambil kembali, entah itu malaikat atau makhluk yang Allah ciptakan, tapi dohirnya seperti itu. Dia akan mengambil kembali batu yang besar itu, kembali ke tempat orang itu, dan kepalanya sudah kembali seperti semula.
Ya Allah, dan itu lagi kemudian akan dilemparkan lagi, la ilaha illallah. Tidak tahu sampai kapan. Ketika orang-orang itu meninggalkan sholat fardu. Di sini yang disiksa ruh dan jasad, tetapi ruh lebih besar dominannya yang dirasakan dan jasad ikut merasakan. Bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Demikian pula ruh yang mendapatkan kenikmatan seperti ruhnya para syuhada, jasad mereka ada di pekuburan dan ruhnya ada di dalam surga, dan mereka bisa menikmati kenikmatan di dalam surga dan jasadnya ikut merasakan kenikmatan itu, sementara yang makan dan sebagainya adalah ruh dari orang-orang mukmin yang syuhada tadi. Dan demikian pula mereka yang mukmin, rohnya orang mukmin yang tidak sampai kepada tingkat syuhada, digambarkan di alam barzahnya setiap pagi dan petang dia akan diperlihatkan tempat tinggalnya di surga, dan akan datang aroma wangi ataupun sebagian dari kenikmatan surga yang datang kepadanya sampai datangnya hari kiamat. Ini makanya berbicara tentang ruh, hanya kita bisa bersandar kepada riwayat-riwayat yang ada. Dan kadang satu riwayat dengan riwayat yang lain seolah-olah bertentangan, tapi sesungguhnya tidak. Ini menunjukkan bahwa tingkat tempat ruh setelah matinya seseorang, meninggalnya seseorang itu berbeda-beda. Seperti juga ruhnya orang yang syahid tetapi masih punya utang. Dia tertahan di depan pintu surga, di taman, di dekat yakni sungai yang ada di depan surga, dan dia hanya mendapatkan sebagian kenikmatan yang datang dari surga melalui yakni aliran sungai tadi sampai dilunasi utangnya. Ya Allah, jadi sampai seperti itu tidak bisa masuk ke dalam surga. Ini pun kita nggak bisa memastikan kondisi satu orang dengan orang lain, karena ada yang utangnya besar, ada yang utangnya kecil, karena tentu tidak akan diserupakan antara yang punya utang kecil dengan utang besar. Dan juga syuhada juga itu ada, yakni tergantung kepada niat dan ketulusan jihadnya, sehingga ia betul-betul meninggal dalam pengertian sebagai orang yang mati syahid, yaitu karena ia berjihad fisabilillah untuk menegakkan kalimat Allah agar menjadi kalimat yang tertinggi. Ini semua berbicara tentang ruh. Dan ruh nanti di akhirat, kata para ulama, itulah persatuan ruh dengan jasad yang sempurna, sehingga yang masuk surga ia benar-benar akan merasakan kenikmatan surga secara sempurna dirasakan oleh ruh dan jasadnya. Sementara mereka yang masuk neraka maka akan disiksa dengan siksaan yang benar-benar dirasakan oleh jasad dan ruhnya secara sempurna. Karena itulah innamal, yakni hakikat kehidupan, yakni kehidupan di akhirat. Wa annal akhirata lahiyal hayawan, dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, yang tidak akan ada lagi kematian. Baik yang berada di dalam surga, maka mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga, maupun yang di dalam neraka. Ada yang ia kekal di dalam neraka, yaitu orang-orang kafir, musyrikin, munafikin akbar, dan murtadin. Dan sedangkan ada juga dari orang-orang muslim yang dia disiksa untuk kurun waktu tertentu sampai Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari neraka. Dan penderitaan yang dirasakan mereka yang di dalam neraka dirasakan oleh ruh dan jasadnya secara sama, sempurna. Dan juga kenikmatan yang dirasakan penghuni surga merasakan kenikmatan yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala seperti mana dalam hadis yang sahih akan menyembelih kematian. Allahu Akbar. Kematian itu diwujudkan dalam bentuk kambing domba yang gemuk, yang besar, yang kemudian disembelih di hadapan para penghuni surga dan para penghuni neraka, yang semuanya menyaksikan. Dan itu yaitu setelah orang-orang yang beriman, yang muslim, yang diazab oleh Allah karena dosa-dosanya, dikeluarkan dari neraka.
sehingga ketika sudah tidak ada lagi satupun penghuni surga yang tertinggal di neraka. Nah, setelah itu baru Allah sembelih kematian. Allahu Akbar. Sesuatu yang tidak bisa kita logika dan tidak akan mampu, bukan karena ini tidak logis, tetapi karena akal kita yang nggak akan mampu mencerna hal-hal yang sangat menakjubkan dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Walladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia Allah yang menciptakan kehidupan, menciptakan kematian dan kehidupan. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Maka sekali lagi di akhir tadi, maka Allah sembelih kematian sehingga kematian itu mati. Maknanya sudah tidak adalah kematian. Maka Allah setelah menyembelih itu, maka Allah katakan, ya ahlal jannata khuludun fala mauta ba'dah. Wahai penghuni surga, kalian akan hidup kekal dan tidak akan ada lagi kematian. Dan Allah mengatakan kepada penghuni neraka, wa ya ahlan nar khuludun fala mauta ba'dah. Wahai para penghuni neraka, kalian akan kekal di dalam neraka dan tidak akan ada kematian. La ilaha illallah. Karena kalau orang mukmin yang muslim yang masuk neraka karena dosa-dosa yang tidak sampai mengeluarkannya daripada iman dan Islamnya, itu pada akhirnya dia akan mati seperti arang sehingga tidak lagi ada kehidupan, baru kemudian dikeluarkan. Yakni ketika dia telah membayar, baru nanti dimasukkan ke dalam ma'ul hayah, air kehidupan yang ada di sungai di depan surga, yang kemudian dia akan tumbuh besar dan menjadi seperti sedia kala sempurna, baru kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Dan ada riwayat-riwayat yang sangat banyak yang menyebutkan hal demikian itu. Ini kehidupan ruh yang menjadi sumber kehidupan, hal yang sangat pelik yang tidak bisa kita yakni cerna dengan akal. Karena akal kita sendiri adalah ciptaan Allah yang Allah memberikannya terbatas. Cuman kita diberi hati, yaitu untuk mengimani apa yang Allah beritakan, baik melalui kitab sucinya maupun melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini jangan terlalu banyak menggunakan logika, terutama ketika bicara akidah. Cukup apa yang kita dapatkan dari dalil, yakni Al-Quran dan sunnah yang sahihah, itu yang kita terima. Adapun apa yang tidak ada penjelasannya dari Nabi SAW maupun keterangan dari para sahabat, yang tentunya mereka tidak berspekulasi dan tidak berasumsi, mereka semata-mata hanya menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW, maka itu cukup menjadi sumber kita di dalam memahami persoalan-persoalan akidah, terutama masalah-masalah ghaibiyah, yaitu perkara-perkara gaib, yakni seperti kehidupan di alam barzah, tentang ruh sendiri. Ini nggak bisa membayangkan bagaimana ketika ruh yakni pada posisi di tubuh kita, mengapa kadang-kadang jasad kita sebagiannya tidak hidup, seperti kelumpuhan pada sebagian. Kita kalau ilmu kedokteran hanya mengatakan ada saraf yang tersumbat, ada pembuluh darah dan seterusnya yang mereka mengetahui. Tapi sesungguhnya itu bagian dari yakni ilmu-ilmu duniawi yang sesungguhnya ada yang lebih dari itu, yakni Allah ingin menunjukkan kemahabesaran dan kekuasaannya, menciptakan diri manusia secara detail, teliti dengan sempurna. Fi ahsani takwim, dalam bentuk yang sangat sempurna. Perangkat dalam tubuh kita ini luar biasa, kita nggak bisa menghitung. Para dokter pun mereka ketika mengobati nggak memberikan kepastian bisa memberikan kesembuhan, karena hakikatnya kesembuhan itu sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi mereka membuat analisa-analisa berdasarkan praktek-praktek ataupun percobaan-percobaan eksperimen yang kemudian mereka praktekkan, kadang memiliki hasil positif, yaitu berhasil, dan kadang juga tidak berhasil. Dan itu banyak faktor, karena memang kita tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Maka dari itu kita cukup mengimani dengan yakni dengan hati kita, berdasarkan apa yang
disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadza naktafi, wa insyaallah pembahasan berikutnya yakni bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bi annal mayyita yaqudu fi qabri, bahwa orang yang mati dia akan duduk di dalam kuburnya. Orang yang mati akan duduk dalam kuburnya. Gimana tempat kuburnya kecil kok dia bisa duduk? Ini juga bagian tadi persoalan ghaib yang tidak bisa menggunakan akal logika. Naktafi bihadza, kita cukupkan. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah